Jadi mereka juga merasakan senang, merasakan happy dengan kedatangan kita, tentunya Poluan Polres Rokan Hilir, karena mereka merasa ada sedikit perhatian, ada sedikit kegembiraan dari kita dalam rangka memeriahkan hari jadi Poluan ke-73. Kita dapat feedback yang baik dari tokoh. Feedback yang sangat positif sekali, Mbak Riris. Iya. Selanjutnya halo Sobat Duaja, apa kabar? Selamat sore, bersama saya Bribka Riris Nainggolan. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai Poluan Polres Rokan Hilir khususnya. Di sini sudah ada narasumber kita, Bribka Dewi Satria. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Selamat sore Mbak Riris, selamat sore Sobat Duaja dimanapun berada. Ya, sore-sore gini. Tentunya Mbak Riris. Jadi sore ini kita akan membahas mengenai Poluan khususnya yang ada di Polres Rokan Hilir. Nah Mbak, kemarin tanggal 1 September nih, Ya. kan kita memperingati mengenai hari jadi Poluan yang ke-73. Betul. Apa aja sih kegiatan yang udah dilakukan Poluan Polres Rokan Hilir? Ya, baik, terima kasih Mbak Riris. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Riris dan teman-teman dari podcast Duaja telah mengundang saya sampai ke sini jauh-jauh untuk mengisi narasumber mengenai ulang tahun Poluan ke-73. Ya, bisa saya jelaskan di sini bahwa Poluan Mbak, boleh saya potong bentar nggak? Boleh, apa itu? Bagaimana kalau kita buka masker dulu? Oh, gitu ya. Kita udah melakukan tes kesehatan kan? Ya, Negatif kan Mbak? Iya, alhamdulillah ya Mbak. Biar lebih nyaman bicaranya. Tapi tetap kita terapkan jaga jarak tentunya ya Mbak ya. Iya. Oke, saya ulangi. Mbak. Boleh. Pada tahun ini Poluan Republik Indonesia merayakan hari jadinya ke-73. Nah, untuk mengisi kegiatan dalam rangka hari jadi Poluan ini, Poluan Polres Rokan Hilir melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya yaitu Mbak Riris ada ziarah kubur. Ziarah kubur ini kita tentunya Mbak Riris juga melakukan ya, tentunya ya. Kita lakukan di Bagan Siapi-Api nih Sobat Duaja. Di Bagan Siapi-Api kita melakukan ziarah kubur kepada arwah pahlawan yang kita berikan penghormatan dan juga memberikan karangan bunga. Sangat-sangat hikmat sekali kegiatan di saat upacara itu diikuti seluruh Poluan ya? Iya, diikuti seluruh Poluan, namun tidak semuanya sih sebenarnya Mbak Riris. Sama-sama kita ketahui juga bahwa personil Poluan banyak yang lagi berbadan dua nih Mbak Riris. Jadi kita ngomong aja ya Mbak. Iya. Jadi walaupun tidak semuanya, alhamdulillahnya cukup hikmat. Paling beberapa 15 personil kalau nggak salah beberapa hari yang lalu itu, tepatnya tanggal 26 Agustus kemarin. Ziarah makam Mbak. Ya, tidak hanya itu aja tuh Mbak Riris. Selain ada ziarah kubur ke Taman Makam Bagan Siapi-Api, kita juga melakukan rumah bersih-bersih rumah ibadah. Oh, itu rumah ibadahnya apa aja Mbak? Ya, jadi tidak hanya satu agama nih Mbak Riris. Jadi seluruh sesuai dengan kebinekaan. Bineka Tunggal Ika ya. Iya, betul sekali. Tidak hanya satu agama, melainkan beberapa agama yang mayoritasnya terdapat di Rokan Hilir ini Mbak Riris. Seperti kita bersih-bersih di rumah ibadah seperti masjid,
masjid, ada gereja, ada juga kelenteng nih Mbak Riris. Juga enggak ya? Ya, kita bahkan langsung ketemu dengan suhunya, syukurnya sekali. Jadi saya juga merupakan pengalaman pertama bagi saya sendiri bahwa ternyata ada kelenteng semewah sebagus itu di Bagan Setiapi Api dan langsung bertemu dengan suhu yang tertua di Bagan Setiapi Api. Iya, betul sekali. Jadi mereka juga merasakan senang, merasakan happy dengan kedatangan kita, tentunya Poluan Polres Rokan Hilir, karena mereka merasa ada sedikit perhatian, ada sedikit kegembiraan dari kita dalam rangka memeriahkan hari jadi Poluan ke-73. Jadi dari kegiatan bersih-bersih itu ya, kita dapat feedback yang baik dari tokoh. Feedback yang sangat positif sekali Mbak Riris. Iya. Selanjutnya kegiatannya Mbak, itu ada dua kegiatan nih. Betul. Makan dengan kegiatan bersih-bersih. Kegiatan lain ya? Jadi gini Mbak Riris, di saat bersih-bersih ini memang kita membersihkan ya seperti menyapu, mengepel, bersih-bersih sekeliling rumah ibadah tersebut. Tapi tidak hanya itu nih Mbak Riris, kita juga di samping itu kita memberikan sedikit bantuan berupa peralatan untuk kebersihan. Jadi kita walaupun kita bersih-bersih adalah yang kita sebagai souvenir hadiahkan. Iya, betul sekali. Makanya tadi saya bilang mereka sangat bahagia kali, senang sekali mendapat support seperti itu dari kita. Nah, selain itu Mbak Riris, bisa saya jelaskan di sini bahwa selain bersih-bersih dan ziarah kubur, Poluan Polres Rokan Hilir nih Sobat Duaja melakukan kegiatan baksos Mbak Riris. Bakti sosial. Nah, kita kan sama-sama tahu nih di saat pandemi seperti saat ini, di saat masyarakat lagi membutuhkan nih Mbak Riris. Karena ini Mbak ya Pak COVID ya. Iya, betul sekali. Banyak yang WFH dan ada juga yang susah mendapatkan pekerjaan, dan ya namanya kita rutinitas, kita ada PPKM. Tentunya kegiatan masyarakat sangat-sangat berkurang saat ini, sangat berdampak sekali. Nah, di saat itulah Poluan Polres Rokan Hilir di saat hari jadinya ke-73 tahun ini mengadakan bakti sosial dengan memberikan bantuan berwujud sembako nih Mbak Riris. Itu diberikan hanya yang bagian terdampak COVID aja atau ada lagi masyarakat yang lain? Kita fokuskan kepada yang terdampak, namun tidak hanya itu, kita membantu kepada PHL ataupun pekerja honor yang ada di Polres Rokan Hilir. Semua kita backup, kita bantu. Tapi saya lihat juga Mbak, kemarin itu ada juga dikasih sama yang kayaknya yang cacat deh. Iya, betul sekali ya Mbak. Jadi kita selain honorer ataupun pekerja yang ada di Polres Rokan Hilir, kita memberikan kepada penyandang disabilitas. Jadi maksudnya ini Mbak Riris, agar personil Poluan itu merasakan bagaimana bersyukurnya diberikan kesehatan sampai saat ini. Dan iya, betul sekali Mbak Riris. Jadi kita melihat ke bawah, mudah-mudahan ada nilai positif yang kita dapat dari kegiatan kita tersebut Mbak Riris. Selain memberikan wujud kebaikan kepada orang lain, ya, juga memberikan rasa syukur kepada diri kita sendiri ya Mbak. Ya, betul sekali Mbak Riris. Selanjutnya Mbak, kan itu kegiatan di luar nih. Ya. Kalau kegiatan internal di Poluan sendiri ada nggak buat kegiatan Mbak? Buat kegiatan itu gini Mbak Riris, ini kan kembali lagi karena pandemi. Jadi kalau seandainya tidak pandemi nih Mbak Riris, tahun sebelumnya kita mengadakan latihan menembak nih Mbak Riris. Wow. Ya, betul sekali. Jadi ternyata bisa menembak ya. Ya, jadi kita meningkatkan kemampuan kita. Selain itu juga untuk mendukung sang Poluan, personil Poluan ini untuk olahraganya ditingkatkan lagi seperti olahraga menembak itu. Karena dengan olahraga menembak kan Mbak Riris tahu sendiri nih, kita sangat-sangat membutuhkan konsentrasi dan fokus terhadap target yang kita lihat di depan. Jadi digunakan harapannya ke depan, ya mana tahu personil Poluan ada yang membutuhkan untuk sebagai bagian operasional nih Mbak Riris, contohnya di reskrim. Ya, sangat memudahkan personil Poluan tersebut. Dan tapi karena kalau tahun-tahun sebelumnya ini kan kita buat seperti itu, setiap tahun nih alhamdulillahnya kita adakan, tapi tahun ini kita lebih fokusnya pada seperti bantuan sembako tadi. Dan juga karena juga personilnya kembali tadi banyak yang berbadan dua, ya, jadi ya sepertinya tidak mencukupi, tidak untuk ya hanya tinggal beberapa orang yang bisa, jadi kita skip untuk yang kegiatan menembak. Tapi selain itu kita juga mempunyai produk-produk yang kita tampilkan, bisa kita tampilkan untuk kita share ataupun ya biar masyarakat luas tahu bahwa Poluan Polres Rokan Hilir mengadakan rangkaian kegiatan.
Terakhir juga kemarin ini Mbak Riris, kita membuat kegiatan ada sketsa komedi, mungkin bisa dilihat di YouTube. Yang seperti yang di Ya, di belakang Sobat 2J bisa dilihat bersama-sama. Ini adalah kegiatan rutinitas ataupun rangkaian kegiatan Poluan Polres Rekan Hilir nih Mbak Riris di saat sebelum hari puncak pada tanggal 1 September kemarin. Dari ziarah kubur, bersih-bersih, bantuan sembako juga ada. Dan ini satu lagi nih Mbak Riris, kemarin kita membuat sebuah film, sebuah karya berbentuk film. Itu filmnya film pendek kah atau film apa kah? Film kayak di bioskop nggak? Wow, kalau dibilang bisa dikatakan seperti bioskop, karena ini Mbak Riris memang judulnya film pendek, tidak terlalu panjang, durasi 7 menitan, 7 menit 32 detik kalau tidak salah. Ya, di situ kita apa ya Mbak ya? Wow, luar biasa sekali Mbak Riris. Dalam rangka Hari Jadi Poluan, kita mengangkat tema seorang poluan. Nih, saya sedikit kasih tahu nih kepada Mbak Riris, tentu pasti sudah tahu, kepada Sobat 2J bahwa Poluan Polres Rekan Hilir mempunyai seorang poluan Babin Kamtibmas. Wow, luar biasa. Jadi pimpinan kita ini mengangkat personil poluan ini untuk diangkat menjadi seorang poluan Babin Kamtibmas, mengemban tugas sebagai Babin Kamtibmas yang peduli, yang memperhatikan, yang mengendalikan sebuah kelurahan ataupun kebutuhan. Dalam keterbatasannya Mbak ya. Ya, maksudnya betul dia sekali. Sudah dia poluan ya kan. Setahu saya juga poluannya itu udah berkeluarga, punya anak, dengan segala kesibukannya masih juga ditempatkan sebagai poluan Babin Kamtibmas. Iya, nah itu makanya Mbak Riris kita mengangkat menjadi sebuah film yang berjudul Poluan Babin Kamtibmas, mengangkat Babin Kamtibmas ini, namanya yaitu Bribka Juraida nih Sobat 2J. Ya, Bribka Juraida ini berdinas di Polsek Bagan Sinembah. Dan kita sudah komunikasi, terciptalah film pendek ini yang mengisahkan mengenai kegiatan rutinitas dari Poluan Babin Kamtibmas itu sendiri. Dari mulai dia bangun tidur, dia beribadah, dia mengurus anaknya, dia juga memasak. Kita tampilkan itu Mbak Riris. Dari kegiatannya sehari-hari. Iya, sampai baju dinas suaminya, sang suami, dia tetap seorang istri. Walaupun bagaimana dia seorang poluan, tapi dia adalah seorang istri dan ibu rumah tangga, seorang ibu. Dia juga menyiapkan baju untuk suaminya. Dan di saat dia melakukan rutinitasnya sehari-hari, kegiatannya, tugas yang diberikan dari Kapolseknya, yaitu vaksinasi door to door. Ini kebetulan tempatnya ini sangat jauh nih Mbak Riris, sampai setengah jam. Itu vaksinasi door to door itu merupakan kegiatan Polres Rekan Hilir. Iya, betul sekali. Ada juga itu produk dari Polres Rekan Hilir melakukan vaksinasi massal secara mendukung pemerintah, Mbak. Mendukung pemerintah mensukseskan program vaksinasi nasional. Ya, dan tidak hanya itu, tidak hanya datang ke kantor ke Polres, tapi kejar bola nih Mbak Riris sampai door to door. Itulah tadi cerita dari film Babin Kamtibmas. Mereka itu door to door ke rumah masyarakat untuk mengajak masyarakat, bersedia nggak nih si masyarakat ini untuk divaksin. Namun sebelumnya tetap dilakukan screening terlebih dahulu. Iya. Iya, betul sekali Mbak Riris. Jadi sedikit saya ceritakan di sini Sobat 2J bahwa membuat film itu ternyata tidak mudah Mbak Riris. Butuh sangat perjuangan, itu dari pagi sampai jam 12 malam. Itu kita dari Bagan Batu udah nyampe langsung editing. Editing itu tidak tidur, editornya sampai seharian itu Mbak Riris. Waduh. Saya nih Mbak ya. Iya. Film itu pembuatannya ada yang 1 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun Mbak. Ya. Ini hanya di 1 hari 1 malam. Wow, luar biasa. Iya. Dan juga kalau menurut saya pribadi nih Mbak Riris, film itu sangat bagus, sangat mengena di hati masyarakat. Kenapa? Karena itu mengangkat, kembali tadi seperti saya bilang, menampilkan sosok seorang ibu rumah tangga dan seorang istri melaksanakan tugas-tugasnya, namun ketika dia melakukan door to door vaksinasi itu yang keadaannya cukup sangat susah dilalui transportasi, makanya dia melakukan ke sana itu menggunakan perahu Mbak Riris. Nah, di saat ketika itu ternyata anaknya sakit Mbak Riris. Jadi orang tuanya memberitahukan bahwa anaknya sakit, makanya dia itu bingung.
bahwa dia emang masih Mbak, bekerja, ya, dan di satu sisi anaknya itu lagi sakit, Mbak Riris. Tapi Mbak jangan diceritakan sampai habis Mbak. Ya. Kan karena ada di YouTube ya Mbak. Wow, bener sekali nih. Ya, kalau tahu semua kayaknya basi ya Mbak ya. Ya, bisa disaksikan di YouTube, channel YouTube Polisi YouTube itu. Silahkan dilihat aja di YouTube. Iya, betul sekali Mbak Riris. Jadi itulah suka dukanya, ternyata wow, luar biasa dengan tim yang sangat-sangat kompak, solid, akhirnya tercapai film itu. Juga ya, dukungan dari pimpinan. Dukungan support dari pimpinan. Kalau tidak ada pimpinan mensupport kita, tidak akan terjadi film yang sebegitu bagusnya Mbak Riris. Ya, saling solid antara pimpinan juga semangat pada kita karena disemangati dan support dari pimpinan itu, kayak kita makin semangat dong tentunya Mbak Riris. Jadi Mbak, oke, itu kegiatan yang udah dilakukan nih sebelum 1 September. Ya. Jadi kalau pas 1 September itu apa sih Mbak yang dilakukan Polwan? Apakah upacara atau kan gimana? Apalagi nih, ini ya. Pandemi. Gimana kalau pasti ada upacara dong? Iya, tentu. Ada upacaranya gimana sih Mbak? Nah, kalau ini Mbak Riris, karena kembali lagi karena situasi pandemi seperti saat ini, yang biasanya sebelum pandemi nih Mbak Riris ataupun Sobat 2 aja, sebelum pandemi Polwan seluruh Indonesia itu biasanya mengadakan suatu acara syukuran, baik syukuran maupun upacara. Biasanya dikumpul nih Mbak Riris di Pekanbaru. Namun karena saat ini situasinya seperti saat ini masih pandemi, kita lakukan upacara serentak nasional seluruh Indonesia, tapi secara virtual nih Mbak Riris. Iya, jadi Mbak Riris sama dong kayak 17 Agustus kemarin nggak ya? Ya, betul. Jadi Mbak Riris semuanya serentak secara virtual, dipimpin oleh Bapak Kapolri dan Ibu Kapolri, Ibu Asuh Polwan Republik Indonesia. Oh, secara virtual. Tapi sebelum itu kalau nggak salah ada pelaksanaan vaksinasi ya Mbak? Oh iya, betul sekali Mbak Riris. Ini kebetulan nih bagus nih karena hostnya juga Polwan, jadi ngingetin saya juga ini. Jadi Sobat 2 aja, betul sekali seperti yang disampaikan Mbak Riris, bahwa sebelum itu juga saya lupa nih, berarti satu tadi rangkaiannya adalah vaksinasi Ladies Day nih. Ya. Itu kenapa Ladies Day sih Mbak? Ladies Day karena kembali lagi, Polwan kan polisi wanita, jadi pimpinan kita memberikan masukan kepada inovasi dari Bapak Kapolres Sorkan Hilir tentunya. Jadi di saat vaksinasi Ladies Day ini Mbak Riris, seluruh peserta, baik pelaksana dari pendaftaran, dari screening maupun dokter, itu dilakukan oleh seluruhnya wanita. Ya, itu adalah kerjasama dari Polwan Polres Sorkan Hilir dan ibu-ibu Bayangkari, sehingga menjadi suatu kesatuan yang apik sekali. Videonya juga ada nih Mbak Riris, nanti bisa kita tampilkan. Ya, di situ semua kegiatan dilakukan oleh wanita dalam rangka Hari Jadi Polwan ke-73. Wow, luar biasa sekali inovasi Bapak Kapolres Sorkan Hilir. Terima kasih Bapak KBP Nur Hadi Ismanto SIK. Iya. Oke, balik lagi ini. Tadi kan ini kita udah bahas kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan. Iya. Saya penasaran juga nih Mbak tentang sejarah Polwan. Boleh nggak kita bahas nih sejarah Polwan? Boleh sekali. Itu sejarah Polwan, sekarang kan ada jadi kita yang ke-73. Berarti 73 tahun yang lalu, sekitar tahun 1948 tepatnya Mbak Riris. Kenapa Mbak ada Polwan? Ya. Bisa nggak diceritain singkat aja deh? Secara singkat dan secara garis besar ya Mbak Riris ya. Jadi awalnya berdiri ataupun ada Polwan di Republik Indonesia ini, sejarahnya yaitu ketika di saat para pengungsi itu membutuhkan suatu tindakan dari seorang wanita. Karena tidak mungkin dong Mbak Riris di saat diperiksa, digeledah dilakukan oleh seorang lelaki, jadi para pengungsi itu merasa keberatan. Nah, di saat itulah dibutuhkan sosok seorang wanita untuk melakukan penggeledahan tersebut. Nah, ditetapkanlah pada tanggal 1 September 1948 hari lahirnya Polwan Republik Indonesia. Tepatnya itu di Bukit Tinggi itu Mbak Riris. Iya, monumennya juga ada di Bukit Tinggi, luar biasa. Itu seluruh Polwan Republik Indonesia membahu untuk mensupport berdirinya monumen tersebut Mbak Riris. Wow.
Jadi dari tahun 1900 ini garis besarnya Mbak ya. Ya. Jadi berdirinya Polwan itu karena dibutuhkannya seorang wanita dalam pemeriksaan tubuh. Karena saat itu nggak salah merepotkan pihak lain Mbak ya. Jadi lebih baik direkrut aja wanita di polisi. Dan juga yang mau digeledah ini merasa keberatan, nggak kalau bisa memang ada wanita, mereka mintanya wanita gitu Mbak Riris. Kalau mengenai kita udah bicara kegiatan, udah bicara sejarah, terus ini nih, kalau nggak salah di simbol Polwan itu ada kan bahasa Sanskerta kalau nggak salah, Esti Bhakti Warapsari. Apa sih Mbak maknanya? Esti Bhakti Warapsari itu adalah pengabdian dari pengabdian putri-putri pilihan. Berarti putri-putri terpilih nih Mbak Riris. Pilihan dong. Iya, karena Mbak ya, betul. Mudah-mudahan juga ya Mbak Riris ya, saya terpilih untuk menuju tugas yang pengabdian yang lebih baik, tugas yang lebih sempurna, tugas yang memang betul-betul diharapkan, dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu Mbak Riris. Esti Bhakti Warapsari. Itu istilahnya apa ya Mbak ya? Sebut moto ya, moto ya, betul sekali ya. Republik Indonesia. Ya. Nah, udah sejarah, udah kegiatan, kita ngomongin pribadi, boleh nggak Mbak? Boleh sekali. Tadi kan kita belum kenalan secara terperinci nih sama Mbak Dewinya. Boleh dong kasih tahu Mbaknya di mana, dinasnya bagian apa, suaminya apa, anaknya berapa, silakan Mbak. Sangat pribadi sepertinya ya Mbak Riris ya. Tadi kan udah dibilang juga, bicaranya soal pribadi. Tingkatannya tadi pribadi, ternyata sangat pribadi ya Mbak Riris. Silakan Mbak, jika berkenan silakan. Baiklah, saya akan mencoba tapi walaupun tidak sangat-sangat pribadi nih sepertinya Mbak Riris ya. Baik Mbak Riris, perkenalkan Sobat Duaja, nama saya Bribka Dewi Satria seperti yang sudah disampaikan Mbak Riris tadi. Saya berdinas di Polsek Tanah Putih di bagian Humas Polsek Tanah Putih. Kebetulan jabatannya dikasih tahu juga dong Mbak, kasih ya kan? PS Mbak, PS kasih Humas Polsek Tanah Putih Mbak. Dipertegas ya Mbak ya. Ya. Setelah itu sampai mana tadi? Saya berdinas di Polsek Tanah Putih. Kebetulan nih Mbak Riris, di Polwan Polres Sukan Ilir ini saya dituakan dalam artian yang mungkin kesenioran bisa disampaikan di apakah seperti itu, dari 22 orang. Jadi sama saya ini jumlah total Polwan Polres Sukan Ilir jumlah 23 orang. Nah, itu dibagi dari Polsek Tanah Putih berjumlah 1 orang, Polsek Bangko itu 3 orang, dan Polsek Bagan Sinembah itu ada 3 orang. Selebihnya berada di Polres. Saya koreksi Mbak, ya? Saya Bangko itu ada 4 orang sekarang Mbak. Oh iya, berpindah ya. Bribtu Dona. Oh iya. Ya, 4 orang Sobat Duaja. Maaf ya, ulangi. Jadi untuk saya sendiri nih maksudnya mau dibahas mengenai apanya nih Mbak Riris? Tadi itu kan udah Mbak kasih tahu tuh Mbaknya di bagian humasnya. Iya. Ada nggak di bagian lain? Kalau saya kan kelihatan nih di bagian sabara. Di bagian mana aja sih Mbak polonya? Atau memang bagian cuma di depan-depan doang gitu? Oh enggak Mbak Riris, memang ada bagian yang untuk seperti khusus administrasi. Jadi tidak semuanya seperti itu. Nah, Polwan Polres Sukan Ilir berjumlah 23 orang ini, selain yang di polsek-polsek tadi, terdapat juga di bagian Sat Samapta seperti Mbak Riris ini. Kaur Mintu ya Mbak ya? Iya, PS Kaur Mintu. Dan ada juga di bagian Satlantas, itu di pelayanan, baik di pelayanan SIM semua kayaknya ya. 3 orang. Pelayanan SIM, iya Mbak. Betul ya Mbak ya? Karena saya agak lupa nih, maaf sedikit Sobat Duaja. Selain di lantas ada juga di Satreskrim. Satreskrim ini di bagian penyidikan, ada juga di bagian Sat Intel, Sat Narkoba, Sat Binmas. Wow. Dan ada juga tersebar Mbak ya di semua di bagian staff juga ada Mbak, di bagian Sunda dan bagian Ops, bagian Rem, CQ juga ada Mbak. Wow, jadi semuanya melibatkan Polwan Polres Sukan Ilir. Setiap bak dan sat terdapat Polwan Polres Sukan Ilirnya. Sepertinya penempatannya sudah merata semua Mbak ya. Iya. Pimpinan sudah memikirkan itu dengan sangat matang, ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan ya. Iya. Dengar-dengar nih Mbak, bukan dengar-dengar sih. Ya. Mbaknya kan ini kita ke pribadi ya. Oke, balik lagi ke pribadi ya. Oke. Mbak katanya, salah aku katanya lagi sih. Mbak suaminya polisi juga ya? Iya. Karena yang kayaknya yang berani deket sama saya kayaknya yang cuma itu Mbak.
Jadi yang mau mungkin yang mau sama saya cuma itu. Itu yang lo seleksi Mbak. Jadi begini Mbak, kita kan personil anggota Polri nih, itulah perbedaannya dengan Polki. Kalau kita anggota Polwan ini, selain kita seperti film tadi, seperti rutinitas kita, tugas kita laksanakan, namun di balik itu kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab di rumah tangga, baik kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah, saya sendiri, kalau pribadi nih, saya sedikit cerita pengalaman saya, memang harus pandai-pandai membagi waktu antara kita sebagai anggota Polri dan juga sebagai istri dan juga seorang ibu. Suami juga mendukung, mensupport, mengerti dengan tugas-tugas saya. Namun, akan tetapi kewajiban yang utama harus selesai dikerjakan. Ya. Balik ke kodrat kita. Iya, makanya gini Mbak Riris, kita memang harus sangat-sangat pandai membagi waktu. Kalau tidak pandai membagi waktu, ya begitu sobat dua aja akan keteteran nih Mbak Riris. Nanti rumah juga nggak selesai dikerjakan, di kantor juga keteteran. Iya, jadi harus pandai-pandai membagi waktu. Begitu juga dengan rekan-rekan Polwan yang sedang mengandung, itu kan. Nah, kodratnya lagi, kembali cerita kodrat, karena Polwan itu akan mengandung, akan hamil, karena dia adalah seorang wanita. Di saat itu, pimpinan memberikan toleransi kepada Polwan ketika hamil ataupun mengandung untuk melakukan kegiatan tugasnya hanya sebagai di kantor saja nih Mbak Riris, administrasi saja, tidak di lapangan. Dan dari segi pakaian juga lebih nyaman karena ada pakaian khusus untuk untuk personil Polwan yang tengah berbadan dua. Berikan dispensasi juga Mbak ya? Iya. Kalau apel pagi juga nggak ikutan kan Mbak? Gimana Mbak? Kalau misalnya lagi hamil nih, nggak ikutan apel ya Mbak? Tidak ikutan apel, tapi di saat ya, tapi tetap standby di penjagaan tetap Mbak. Jadi setiap arahan pimpinan yang disampaikan kepada pimpinan di saat apel tetap didengar oleh Polwan tersebut Mbak. Wah, itu Mbak kan Polwannya hamil tuh. Ya. Ada nggak dikasih cuti atau dikasih libur kalau mereka melahirkan? Ya, kalau untuk cuti sendiri Mbak ada dikasih pimpinan yaitu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu dari dia mau melahirkan sampai dia melahirkan mengurus bayinya itu diberi waktu selama 3 bulan tersebut. Iya. Baik banget Mbak ya. Iya. Mungkin udah mikirkan matang-matang ya untuk kenyamanan kesejahteraan Polwan. Ya. Namun Mbak, walaupun si Polwan ini hamil, melahirkan, mengurus anak, mengurus suami, namun jangan salah loh Mbak. Alhamdulillahnya Polwan sekarang diberikan suatu tanggung jawab besar oleh pimpinan, suatu kepercayaan besar untuk menjadi seorang pimpinan Mbak Riris. Ya, Kapolda Banten contohnya sudah ada yang menjadi Kapolda Mbak Riris. Banyak yang udah jadi Kapolres, apalagi Kapolsek tentunya Mbak Riris. Jabatan-jabatan strategis. Ya, Mbak. Ya, betul sekali. Walaupun dengan segala tanggung jawab yang diemban Polwan, tetap aja ya tugasnya itu tetap diprioritasin ya Mbak. Ya. Kembali lagi, pandai-pandai membagi waktu. Jadi kerjaan rumah juga selesai, kerjaan kantor teratasi. Jadi pandai-pandai membagi waktu Polwan tersebut lah Mbak Riris. Terus nih Mbak, pasti dong yang di rumah ada anak-anaknya atau dia sendiri yang pengen coba Polwan nih. Apa sih persyaratan jadi Polwan? Wow, ini secara garis besar nih sepertinya Mbak Riris ya. Nanti suatu saat bisa ditanyakan langsung kepada bagian Mbak Sunda. Ya, untuk menjadi Polwan sendiri tentunya tamat SMA, SMK sederajat nih Mbak Riris, dan juga berumur kalau nggak salah 17 tahun minimalnya, dan tentunya sehat jasmani dan rohani, tidak narkoba, apalagi minum-minuman keras, semuanya bersih, semuanya clean. Dan tidak hanya itu, tingginya Mbak? Tingginya juga kita, kalau sekarang nih Mbak Riris, kalau zaman saya dulu itu yang Polki itu 163, kalau sekarang bisa 160 nggak salah ya Mas ya? Polkinya ya? Iya. Nah, kalau sekarang tetap kalau Mbak, untuk Polwan 160, untuk Polkinya 193 atau 165. Iya. Tapi sempat itu Mbak Riris 158 atau 155 atau sepertinya minimal untuk Polwannya.
Itu tahun 2014. 158 kalau nggak salah dulu ya. Perekrutan terbanyak poluan itu Mbak. Iya, betul sekali. Karena pimpinan juga sangat membutuhkan poluan saat ini. Makanya kemarin ada penerimaan poluan dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, tapi untuk saat ini poluan diterima tuh tingginya 160 Mbak. Iya. Jadi buat kamu-kamu, buat bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya ataupun sobat dua aja sendiri yang ingin, mana tahu nih Mbak Riris yang ingin jadi polisi wanita ataupun anggota Polri, persiapkan diri dong tentunya Mbak Riris dari segi fisiknya, mentalnya, dan juga belajarnya harus rajin karena sangat mendukung untuk penilaiannya. Nilai di sekolah. Ya. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan masuk poluan? Iya. Itu saya mau tanya itu tadi sebelum Mbak bilang ke masyarakat, apa yang perlu dipersiapkan? Itu untuk persyaratannya itu tadi saya sebutkan. Kalau untuk lari, renang kah? Iya. Nah, itu makanya saya sampaikan bahwa itu termasuk dari fisik. Baik dari renang, kita harus memang minimal tuh ya nggak sampai berkilo-kilo sih Mbak Riris. Setidak-tidaknya nggak nyemplung aja Mbak Riris. Sampai dari finish. Iya. Basic kita kita harus punya, karena nanti di saat akan dites itu ya kolam renangnya juga nggak cetek banget tuh Mbak Riris. Iya, kalau saya dulu Mbak tak dalam loh Mbak. Kalau sekarang makin dalam tuh Mbak Riris karena di Stadion Rumbai itu saya pernah ke sana, memang cukup dalam untuk kolam renangnya. Ya, selain fisik Mbak, akademis ada di ini juga nggak Mbak? Ya, tadi saya bilang bahwa persiapkan sebaik mungkin dari segi penilaian di sekolah. Karena ada rata-rata penilaian yang ditentukan oleh pihak penerimaan Polri. Jadi ya saya juga kurang paham rinciannya berapa minimalnya, tapi setidaknya itu harus sangat-sangat diperhitungkan untuk dari segi penilaian. Jadi ya memang harus sangat-sangat persiapan matang sekali Mbak Riris. Karena nggak mudah masuk poluan. Ya, tapi sesuaikan Mbak Riris dengan hasil yang didapatkan sekarang. Berjuanglah. Berjuang itu memang harus, apalagi sangat-sangat butuh berjuang untuk menjadi anggota Polri. Namun kalau sesudahnya jadi anggota Polri kan kebanggaan untuk diri sendiri dan untuk orang tua, keluarga tentunya. Itu aja Mbak yang perlu dipersiapkan, fisik dan akademis. Psikologi gimana? Psikologi, ya Mbak Riris sendiri nih berarti. Iya, ini biar merecall Mbak itu. Terima kasih Mbak Riris atas bantuannya. Ya, psikologis nanti akan dites juga itu Mbak Riris. Jadi semuanya dipersiapkan lah Mbak Riris. Pokoknya nanti kalau seandainya mau yang masuk untuk anggota Polri bisa langsung datang ke Baksumda aja Mbak Riris. Ya, nanti akan dijelaskan oleh anggota Baksumda mengenai apa aja persyaratannya dan harus persiapannya apa saja yang harus dilaksanakan. Atau bisa juga dicek melalui situs di penerimaan.polri.go.id. Iya. Di situ udah ada persyaratan lengkap mengenai cara masuk polisi. Iya. Oke, selanjutnya nih, apa lagi ya yang kita bahas ya? Apalagi tuh Mbak Riris? Mengenai apa lagi ya coba? Bagaimana kalau kita bahas gimana Mbaknya nih kerjaan Mbaknya Humas? Humas itu apa sih kerjaannya Mbak? Humas itu kalau dari segi Polsek sendiri mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di Polsek. Namun sepertinya kadang saya di backup nih Mbak Riris, kegiatan di Polres tetap saya lakukan. Walaupun saya di Polsek Tanah Putih, kadang saya mengikuti kegiatan di Polres, Humas Polres, seperti ke daerah-daerah lain, Polsek jajaran lain. Jadi mendokumentasikan di Polres orang Hilir. 13 Polsek dong Mbak yang udah Mbak jalani. Enggak juga sih Mbak Riris, seperti Panipan juga alhamdulillahnya belum pernah nih Mbak Riris untuk meliput dokumentasi Bapak Kapolres. Jadi meliput kegiatan baik berupa foto maupun video, dan kita juga men-share kegiatan-kegiatan Bapak Kapolres tersebut agar masyarakat dapat pengetahuan apa sih kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Polres Sultan Hilir. Gitu Mbak Riris, memberikan pengetahuan. Itu kalau Humas ya? Iya Mbak Riris. Pernah di mana lagi nih Mbak? Biar saya tanya apa itu kerjaannya di situ. ya kan seperti kita tahu ini, kalau polisi itu ternyata bukan hanya di satu tempat aja nih, sobat dua aja. Ya. Bukan hanya misalnya nih kayak Mbak Dewi, bukan hanya di Humas mulu loh. Kadang sebelumnya ada di Lantas, ada di mana gitu. Benar kan Mbak? Oh iya. Setiap personil pasti memiliki riwayat pekerjaannya. Jadi sebelum saya di Humas,
Saya pernah di Provos, pernah di SPRI ya bahasanya untuk sekretaris pimpinan, pernah di Lantas, pernah di Rem juga, pernah banyak banget Mbak. Banyak Mbak, Sabara juga pernah Mbak beberapa bulan. Iya, itu deh kayaknya. Oh, seperti saya pernah. Iya, itu deh Mbak. Tapi kayaknya paling lama di Lantas. Lantas itu saya 8 tahunan kali kayaknya. Nah, karena Mbak lama di Lantas nih, coba dong kasih tahu apa kerjaan di Lantas nih. Waduh, Mbak Riris sampai ke Lantas juga ya. Karena narasumber kita Polwan yang sudah pernah kemana-mana, jadi tidak ada salahnya supaya diceritakan. Kalau dulu sih kebetulan saya di bagian samsatnya sih Mbak Riris. Sebelumnya sih layanan ya Mbak. Layanan ya, yang memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada masyarakat. Bagaimana proses pembuatan SIM, baik SIM maupun STNK, STNK ya, duplikat STNK, ganti nama, semuanya dilakukan di Samsat. Kalau SIM sendiri ya tentunya pembuatan Samsat, pembuatan SIM maksud saya. Gitu. Ya. Saya juga mau sharing nih kalau di Sabara. Sabara itu kalau sekarang sih sebutannya Samarta. Ya. Jadi kalau di Samarta itu Mbak juga ada pernah kan di Samarta? 3 bulan. Ya, saya 3 tahun ya, 3 tahun. Lebih banyak saya. Jadi di Samarta itu kerjanya itu ada Turjawali. Turjawali singkatan dari pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Di situ selain kegiatan itu ada juga piring, negosiator, terus starter batas dan dalmas. Itu Mbak. Tahu nggak Mbak dalmas itu yang mana? Yang sering muncul di TV kalau lagi unras. Wow, Mbak Riris ada di dalamnya? Bukan saya. Itu satuan Samartanya Mbak. Satuan Samartanya ya. Mbak Riris di bagian Urmintunya ya? Iya, Urmintunya, tapi karena keterbatasan personel, kadang saya juga ditugaskan di lapangan Mbak. Wow. Tidak menutup kemungkinan baik wanita ataupun laki-laki untuk turun ke lapangan ya Mbak ya? Mbak. Samarta, Lantas, Humas. Kalau apalagi ya kerja yang perlu kita bahas tentang kerjaan polisi. Kalau di Provos Mbak tadi, Provos itu ngapain aja? Penyidikan Mbak, melakukan penyidikan terhadap personil yang melakukan pelanggaran. Kebetulan saya di Paminal. Jadi sedikit saya ceritakan bahwa pengalaman seru saya di saat menjadi Paminal ini selalu saya ingat sampai sekarang, makanya saya ingin share ke Mbak juga bahwa di saat ketika saya menjadi seorang Paminal itu tantangan saya adalah menyelesaikan masalah rumah tangga orang lain. Masalah personil. Ya, yang kebetulan sangat-sangat senior di atas saya, dan situasi saya di saat itu adalah baru 2 tahun menikah, dan di saat itu saya menyelesaikan rumah tangga dari senior tersebut, baik dari personilnya dan juga istrinya. Ya, wah itu luar biasa sekali bagi saya Mbak, karena saya kembalikan kepada bapak-bapak dan ibu itu bahwa saya ini masih newbie kalau bahasa sekarangnya ya Mbak ya, di dunia pertanggaan ya. Tapi alhamdulillahnya mereka rujuk baik-baik ya sampai sekarang, syukurnya itu begitu yang Mbak. paling berkesan ya. Berkesan ya begitu. Mbak di Paminal. Iya. Ternyata sangat variasi banget Mbak ya kerjaan polisi ini. Mbak, jangan salah ya Mbak, kalau seperti saya di Lantas dulu Mbak, saya walaupun di saat di Lantas bisa menjadi guru. Kenapa saya bisa katakan jadi guru? Nah, guru TK, ayo anak-anak kesini, itulah tantangannya. Jadi walaupun kita sebagai seorang polisi wanita, kita tidak hanya monoton ke situ saja Mbak. Jadi kita punya pengalaman baru sebagai ya seperti guru, seorang guru, bisa kita menjadi itu tadi apa seperti melerai ataupun apa tadi? Menjadi negosiator Mbak. Negosiator, betul sekali Mbak. Jadi banyak hal-hal seru sebenarnya kalau seandainya kita kupas, itu adalah kegiatan tugas-tugas yang sangat-sangat menegangkan, seru untuk kita kerjakan Mbak. Iya, jadi Polwan itu sebenarnya kayak kesimpulannya kayak Mbak bilang tadi itu, Polwan itu kerjanya bukan bisa menjadi guru, bisa menjadi negosiator, bisa juga menjadi pemadam kebakaran. Benar wow, karhutlah ya Mbak ya. Iya. Iya,
Ini tantangan berat bagi Poluan Polres Rokan Hilir, Sobat Duaja, karena di Kabupaten Rokan Hilir ini sangat banyak sekali titik-titik hotspot ya Mbak ya. Dan itu biasanya adalah langganan ini Mbak. Jadi walaupun bagaimanapun usaha keras dari pimpinan-pimpinan kita untuk mengendalikan itu, namun ada saja segelintir oknum yang dengan sengaja melakukan pembakaran tersebut Mbak. Jadi ya sang Poluan ini ikut serta, itu seru juga itu Mbak. Seluruh Poluan ikut serta. Kapan itu Mbak ya? Itu beberapa tahun yang lalu itu Mbak. Dengan kayak kalau nggak salah itu 3,5 jam perjalanan menuju TKP itu Mbak. Berapa ya? 4 jam juga ada tuh kayaknya. Dengan menggunakan truk panas-panasan penuh debu, nyampe ke sana langsung action. Namun serunya di situ berjibaku dengan api. Tanpa takut, tanpa ragu, semuanya turun ke lapangan memegang selang, semangat untuk memadamkan api dengan debit air yang sangat tinggi. Wow, luar biasa. Disitulah kita makin merasa solid ya Mbak. Dan di situ juga kita makan dengan kebersamaan di bawah pohon sawit. Luar biasa sekali. Memang saya masih ingat itu Mbak. Kalau diingat banget Pak, wah ternyata segitu banget ya perjuangan Polwan. Iya, betul Mbak. Tapi itu menjadi suatu pengalaman Mbak. Pengalaman yang mengajarkan kita untuk solid saat di lapangan. Iya, betul. Itu tantangan kita di depan itu bahaya Mbak. Bahaya kalau sekali. kita tidak kompak, tidak menunggu teman yang lain, bisa saja satu ketinggalan, satu pergi. Untuk saat itu Polres Rokan kompak ya Mbak? Iya, betul sekali. Selama saya lebih kurang 17 tahun saya di sini Mbak. Alhamdulillahnya, syukurnya adik-adik saya, rekan-rekan Poluan saya sangat kompak dan solid untuk sama-sama bekerja. Contohnya untuk pemadaman kebakaran semuanya sangat solid, kompak. Jadi menyelesaikan pekerjaan dengan penuh semangat tentunya Mbak. Ya. Itu kan ada nggak kerjaan yang lainnya Mbak mengenai Poluan? Yang lain ya? Maksudnya Mbak gimana tuh? Maksud saya agak apa dikit Mbak. Tadi kan udah bagian kalau di bagian reskrim itu apa Mbak kerjanya Mbak? Penyidikan Mbak, ada juga PPA Mbak. Jadi walaupun di luar PPA, kita juga fokus di PPA, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Iya. Jadi di situ unit yang melayani tentang perlindungan perempuan dan anak ya. Iya. Terus Mbak, kalau di Polres Rokan Hilir ini sendiri nih Mbak, pernah nggak pimpinannya setingkat kasat atau Kapolsek atau yang lainnya dipimpin oleh Polwan? Ya pernah Mbak, beberapa tahun yang lalu itu ada ibu kita, Ibu Asmida Rizky Siregar, yang mempunyai jabatan sebagai seorang Kasat Intelkam Polres Rokan Hilir. Nah itu berpangkat AKP di saat itu. Nah luar biasa sekali beliau memberikan arahan kepada kita. Namun sebelumnya, sesudahnya sepertinya ada juga Ibu Kapolsek Bagan Sinembah, Bu Vera. Ya, Bu Vera pernah di sini berpangkat kompol, namun sekarang sudah balik ke Polda. Oh berarti kalau di Polres Rokan Hilir sendiri sudah pernah jabatan strategis di Polwan. Iya betul. Selain itu ada juga satu lagi nih Mbak, ada namanya Ibda Reva. Di saat itu pangkatnya masih Ibda dan jabatannya yaitu Kanit Rekiden saat Lantas Polres Rokan Hilir. Berarti peluang untuk menjadi pimpinan bagi Polwan itu sangat luas ya Mbak ya? Ya, yang penting rajin, tunjukkan sinergitas, tunjukkan kinerja, pimpinan pasti akan menilai Mbak. Sepertinya kita sudah banyak Mbak membicarakan tentang kegiatan-kegiatan Polwan, dari kegiatan, dari sejarah, dari apa aja tugasnya, gimana, tentang pribadi Mbaknya juga tantangan di lapangan. Ya kita rasa itu udah sangat banyak sekali. Sepertinya sekian dulu Mbak untuk hari ini pembicaraan kita mengenai Polwan. Saya Bribka Riris Nainggolan dan narasumber kita Bribka Dewi Satria mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menonton. Kami harap supportnya dengan selalu
men-share link ini, ikut juga subscribe, dan jangan lupa untuk di-like. Demikian acara kita di podcast 2 aja untuk episode pertama. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.